Amerika Serikat mengancam akan menjatuhi sanksi kalau Indonesia tetap ngeyel membeli jet tempur Su-35 yang terkenal memiliki manuver Cobra. Niat Indonesia untuk segera mendatangkan alutsista baru berupa jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia terus berusaha digagalkan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat bahkan mengancam Indonesia dan akan menjatuhi sanksi KATSA pada Indonesia jika terus nekat memproses transaksi pembelian Su-35 ini. Sanksi KATSA ini bisa dijatuhkan pada negara-negara yang membeli alat militer dari musuh Amerika Serikat yang umumnya adalah Rusia, Iran dan Korea Utara. Dengan sanksi ini, negara yang sudah tercatat menerima sanksi KATSA akan diembargo oleh Amerika Serikat. Undang-undang KATSA ini disahkan oleh Donald Trump saat menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada tanggal 2 Agustus tahun 2017. Namun Indonesia melalui Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak dengan Rusia untuk membeli 11 unit jet tempur Sukhoi Su-35 pada tahun 2018 silam. Proyek penyediaan jet tempur buatan Rusia ini menarik perhatian dunia. Sejak awal proyek penyediaan 11 jet tempur multiperan Su-35 ke Jakarta telah menarik perhatian masyarakat dunia, kata juru bicara Biro Federal untuk Kerjasama Teknik Militer Valeria Reshetmichova dikutip dari TASS pada hari Rabu. Menurut Reshetmichova, Indonesia mendapat tekanan dari banyak pihak dengan adanya kontrak pembelian Su-35 ini. Meski Indonesia dihadang oleh tekanan Rusia tetap akan memenuhi kontrak dan menyediakan 11 jet tempur Sukhoi Su-35. Pada semua tingkat yang memungkinkan Jakarta sangat disarankan untuk meningkatkan proyek tersebut, namun kami dengan yakin menegaskan pihak Rusia termasuk memenuhi kontrak ini, lanjut Reshetmichova lagi. Rusia selama ini memandang Indonesia sebagai salah satu mitra utama di kawasan Asia Pasifik. Niat Indonesia untuk membeli jet tempur Sukhoi Su-35 punya tujuan besar untuk memperkuat pertahanan negara. Sukhoi Su-35 sendiri merupakan salah satu jet tempur unggulan dari Rusia yang memiliki fitur dan spesifikasi sangat canggih. Bahkan ada satu keunggulan manuver yang dimiliki oleh Sukhoi Su-35. Amerika Serikat sendiri mengancam akan menjatuhkan sanksi jika Indonesia terus ngeyel membeli jet tempur Su-35 tersebut. Sukhoi Su-35 memiliki teknik manuver yang tidak banyak dimiliki oleh jet tempur lain, yaitu manuver Cobra. Melansir dari Aviation Week, teknik ini disebut manuver Cobra, karena saat melakukan aksi ini jet tempur Su-35 terlihat mirip dengan aksi ular kobra saat merasa terancam. Pada saat terbang datar, Sukhoi Su-35 bisa dengan cepat mengangkat kepala hingga membentuk sudut 120 derajat dari garis terbangnya semula. Dengan posisi ini, Su-35 dapat keuntungan berupa sudut serang dibanding pesawat yang ada di atasnya. Jet tempur buatan Amerika Serikat belum bisa melakukan manuver Cobra ini. Selain manuver Cobra, salah satu kelebihan dari Sukhoi Su-35 adalah, melansir Airport Teknologi, Sukhoi Su-35 juga punya kapasitas besar dalam membawa misil atau persenjataan. Su-35 mampu mengangkut amunisi dalam jumlah banyak dan memiliki 12 cantelan untuk membawanya. Dengan banyaknya amunisi tersebut, jet tempur ini bisa meluncurkan tembakan dalam jumlah besar, baik ke darat ataupun di udara. Untuk rudal udara ke udara, jarak pendek R-74 pada Su-35 ini bisa menjangkau target 40 hingga 45 km. Tak hanya bisa menyerang, Su-35 juga pintar dalam bertahan. Su-35 memiliki suite penanggulangan elektronik ofensif yang bisa mengganggu rudal AIM-120 AMRAF-16 dan rudal udara ke udara yang serupa. Su-35 dibuat dengan mesin Saturnus AL-41F1S yang mampu mendukung supercruising atau kemampuan untuk mempertahankan penerbangan supersonik tanpa menggunakan afterburner.
Sukhoi Su-35 merupakan jet tempur non-siluman yang tangguh dan bisa menyaingi jet tempur generasi 4 buatan dari Barat. Indonesia terancam batal membeli 11 jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia karena ancaman sanksi dari Amerika Serikat tersebut. Rumor pembatalan ini telah muncul setelah seorang pejabat Indonesia yang tak ingin disebutkan namanya menuturkan pihak Amerika Serikat telah menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa kena sanksi jika terus melanjutkan kontrak dengan musuh bebuyutannya tersebut. Dikutip dari Bloomberg, pejabat yang mengetahui kontrak pembelian jet tempur itu mengatakan bahwa sejumlah rekan telah berulang kali mempertanyakan mengapa Indonesia tidak boleh membeli jet milik Rusia dalam beberapa pertemuan dengan pihak Amerika Serikat dan Menteri Pertahanan Negeri Paman Sam. Pejabat itu memaparkan bahwa pejabat Amerika Serikat dengan gampangnya hanya menjawab bahwa itu adalah kebijakan negeri Paman Sam. Amerika Serikat memang memiliki undang-undang yang dapat menjatuhkan sanksi terhadap negara lain, terutama negara mitra, jika kedapatan menjalin transaksi alat utama sistem pertahanan atau alutsista dengan musuh Amerika Serikat. Undang-undang itu dikenal dengan sebutan CAATSA. Undang-undang itu berlaku bagi Rusia, dan beberapa negara lain yang juga dianggap Amerika Serikat ancaman seperti Cina. Tak hanya memerintahkan Indonesia untuk membatalkan kontrak pembelian S-35 dari Rusia, pihak Amerika Serikat juga menawarkan Indonesia untuk membeli F-16 buatannya. Namun pejabat Indonesia mengungkapkan, Jakarta tengah mencari cara bernegosiasi dengan Amerika Serikat untuk membeli F-35. Indonesia disebut tertarik membeli F-35, karena jet tempur itu dikembangkan dalam program Joint Strike Fighter. Dengan negara-negara lain program yang dipimpin oleh Amerika Serikat itu juga diikuti oleh Inggris, Italia, Belanda, Australia, Kanada, Denmark dan Norwegia. Sejauh ini Jepang merupakan negara pembeli jet tempur F-35 paling banyak. Sementara itu Singapura digadang-gadang tengah mempertimbangkan membeli pesawat tersebut. Selain itu Amerika Serikat juga dikabarkan mengancam akan menjatuhkan sanksi ke Indonesia, jika tidak membatalkan rencana pembelian kapal patroli angkutan laut senilai 200 juta US dollar dari Cina. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta tak segera dapat menjawab pertanyaan dari cnnindonesia.com untuk mengkonfirmasi kabar soal kontrak pembelian Su-35. Kedutaan Besar Indonesia di Moskow Wahid Supriyadi menjelaskan, seluruh keputusan pembelian ada di Jakarta. Pelaksana tugas juru bicara kemudian juga luar negeri Republik Indonesia Teuku Faisyah juga menyatakan keputusan akuisisi alutsista tersebut berada di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.